Oke, pada pembahasan kali ini kita akan menghitung atau mencari nilai persamaan regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS. Penghitungan regresi ini bisa dilanjutkan setelah kemarin kita menguji asumsi klasik. Nah, tahap selanjutnya kita bisa mencari atau menghitung persamaan regresi linearnya. Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa persamaan regresi linear berganda adalah Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2. Di sini kita pakai contoh dua variabel independen aja ya, atau dua variabel bebas aja. Untuk selanjutnya misalnya ada tiga variabel bebas, berarti A sama dengan B1X1 plus B2X2 plus BNXN gitu, sampai BNXN. Itu nanti tinggal disesuaikan aja dengan jumlah variabel independen yang digunakan dalam penelitian kalian gitu. Nah, setelah kita punya tabulasi, kemarin untuk cara pembuatan tabulasinya sudah kita terangkan di tutorial sebelumnya. Setelah tabulasinya ada, kita bisa langsung tabulasi di SPSS-nya ada, kita bisa langsung ke bagian Analyze di atas. Kita klik Analyze, lalu ke bagian Regression, lalu ke Linear ya. Analyze, Regression, Linear. Kita klik gitu. Lalu kita masukkan mana yang menjadi variabel dependent dan mana yang menjadi variabel independent. Untuk kasus ini Y-nya dependent dan X1, X2-nya sebagai independent. Kita masukkan gitu. Nah, lalu untuk statistik, ini sekalian kita ulang sedikit dengan asumsi klasik ya. Jadi asumsi klasiknya sudah kita lakukan kemarin, tapi ini kita sekalian aja prosesnya kita lakukan berbarengan gitu maksudnya. Lalu kita continue. Nah, ini untuk plots. Masukin buat dapat histogram dan NPP sekaligus scatter plotnya ya gitu. Continue dan save-nya ke residual and standardized continue. Nah, untuk methods di sini kita pakai metode enter aja. Karena kita harus membuktikan X1 dan X2 dua-duanya adalah signifikan gitu. Nah, tapi kalau misalnya karena kita cuma dua variabel independen gitu. Kalau kita pakai banyak variabel independen gitu, mungkin kita bisa pakai metode yang lain. Misalnya di sini ada pilihan pakai stepwise bisa, atau pakai backward, dan yang lainnya juga bisa. Nah, metode-metode tersebut itu sesuai dengan peruntukannya masing-masing. Karena di sini kita pakainya cuma dua variabel independen, maka cukup dengan metode enter aja udah cukup. Nah, kalau misalnya banyak, kita bisa pakai stepwise maupun backward gitu. Atau kita bahas sedikit, misalnya kalau stepwise artinya kita memasukkan tiap variabel itu menjadi satu persamaan. Misalnya untuk X1 terhadap Y sendiri, X2 terhadap Y sendiri, nah nanti tinggal dicari mana yang signifikan, semuanya akan membentuk satu model terakhir. Misalnya X1, X2, X3, X4, X5 misalnya ada banyak gitu. Nah, ternyata yang signifikan hanya X1 dan X2 terhadap Y. Nah, nanti persamaan terakhirnya yang kita pakai hanya X1 dan X2 terhadap Y. Tapi itu untuk yang banyak variabel ya, karena kita cuma pakai kita cuma pakai dua, ya kita cukup pakai enter aja, nanti langsung ketahuan mana yang signifikan gitu. Jadi gampangnya udah kita pakai enter aja gitu. Nah, lalu kita oke. Nah, di sini langsung terlihat kemarin. Nah, ini untuk model summary, nilai R square ini mewakili nilai koefisien determinasi 65,9% ya. Kalau R square ini 0,659. Lalu nilai F untuk signifikansi simultan. Nah, kita fokusnya di sini sekarang, di nilai koefisien. Nah, ini bisa kita copy dulu. Lalu di Excel misalnya kita bikin, ini asumsi klasik udah, bikin tab baru misalnya gitu, yang namanya analisis, kita singkat aja, analisis verifikatif. Nah, ini lalu kita paste hasilnya di sini, misalnya di B3 gitu, kita paste di sini. Nah,
Lalu kita sesuaikan aja biar oke gitu. Nah, kan udah diterangkan bahwa nilai atau rumus persamaan regresi itu Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2. Nah, ini contohnya untuk yang dua variabel independen ya. Nah, di nilai koefisien ini yang kita cari adalah nilai A, nilai B1, dan nilai B2 gitu. Nah, misalnya biar lebih gampang kita gambarkan juga sekalian, misalnya di sini. Nah, saya udah punya gambarnya gini. Nah, sekalian jadi ini hasil output dari SPSS. Ini kita punya bentuk diagramnya ya, diagram regresinya, lalu ini ada persamaan. Nah, ini tinggal kita masukkan. Berarti rumus persamaannya Y sama dengan nilai A-nya kita lihat nilai konstanta ini. Nah, ini konstanta ini adalah A, 33,024. Nah, tinggal kita masukin 33,024 gitu. Ditambah nilai B1-nya berarti X1-nya kan ROE. Nah, berarti nilai B1-nya yang ini. 3,247 gitu. Tinggal kita masukin 3,247 X1 ditambah, nah nilai B2-nya itu berarti yang lekat sama DER, debt to equity ratio untuk variabel X2-nya, berarti 0,942 ditambah 0,942 X2. Gitu. Nah, ini kita langsung udah dapat persamaannya. Nah, misalnya kita di bold ya. Lalu kita bisa tuliskan di sini di diagram regresinya. Bisa kita ganti, berarti nilai B1-nya sama dengan 3,247. Sedangkan nilai B2-nya adalah 0,942. Gitu. Nah, nilai R square-nya bisa kita cek lagi di SPSS, di output-nya tadi. R square-nya 0,659. 0,659 gitu. Nah, berarti nilai epsilonnya adalah 1 dikurangi 0,659 sama dengan 341 ya. 0,341. Gitu. Oke. Jadi untuk rumus persamaan regresi linear bergandanya Y sama dengan 33,024 ditambah 3,247 X1 ditambah 0,942 X2 gitu. Nah, ini rumus ini sebenarnya bisa kita misalnya kita jelaskan gitu. Misalnya rumus regresi linear berganda tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Nah, misalnya gitu. Nah, yang pertama adalah menjelaskan bahwa misalnya nilai konstanta yang sebesar 33,024 gitu dalam persamaan regresi linear berganda menunjukkan nilai matematis dari Y, itu Y-nya maksudnya variabel apa, misalnya kalau untuk contoh kasus ini berarti PBV, berarti menunjukkan nilai matematis dari PBV pada kondisi di mana X1 dan X2 bernilai 0 gitu. Nah, jadi apabila nilai ROE dan nilai DER-nya untuk mewakili X1 dan X2 bernilai 0, maka nilai PBV-nya adalah sebesar 33,024. Itu untuk prediktifnya ya, untuk fungsi regresi linear sebagai prediktif. Nah, sedangkan nilai kedua, misalnya koefisien regresi X1, ya kan? X1 ya. Nah, di sini X1 sebesar 3,247 ya. 3,247 berarti
apabila X1-nya mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, maka nilai Y-nya akan meningkat sebesar 3,247 satuan. Nah, ini tapi dengan syarat ya. Dengan syarat variabel lainnya dianggap konstan, atau dalam ekonomi disebutnya adalah ceteris paribus gitu. Nah, yang ketiganya adalah koefisien. Nah, ini kita copy aja. Maksudnya jadi koefisien regresi X2 sebesar 0,947 ya. 942. Berarti apabila X2 mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka nilai Y akan meningkat sebesar 0,942 satuan dengan syarat variabel lainnya dianggap konstan. Gitu. Nah, itu penjelasan dari rumus regresi linear berganda tersebut gitu. Jadi gampangnya, kalau nilai X1 dan X2 bernilai 0, maka nilai Y-nya diprediksi sebesar 33,024. Itu berdasarkan analisis trennya ya. Nah, sedangkan apabila koefisien X1-nya atau X1-nya meningkat sebesar 1 satuan karena koefisiennya sebesar 3,247, artinya pasti nilai memberikan kontribusi terhadap Y sebesar 3,247 satuan. Kalau ini dalam persen artinya 3,247% gitu ya. Satuan itu maksudnya gitu. Nah, karena di sini kita pakai satuannya persen, dalam persen, tabulasinya kemarin dalam persen, berarti peningkatannya dalam persen juga. Tapi kalau dalam desimal ya berarti dalam desimal juga gitu. Nah, ini berarti kalau X1-nya meningkat sebesar 1%, maka Y-nya akan meningkat sebesar 3,247% gitu. Maksudnya gitu. Sedangkan kalau X2-nya mengalami peningkatan sebesar 1%, maka Y-nya akan meningkat sebesar 0,942%. Oke, nah jadi kurang lebih begitu penjelasan untuk menghitung persamaan regresi linear berganda. Tahap selanjutnya, sesuai yang sudah kita terangkan bahwa metode analisis verifikatif regresi linear berganda itu selain bertujuan untuk melakukan prediksi, dia juga untuk mengetahui besarnya nilai pengaruh. Nah, untuk mengetahui nilai pengaruhnya seperti apa, kita lanjut di tutorial berikutnya.